Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Kembali lagi bersama gue Bang Do. Kali ini gue jam 1 malam gue ngetek sendirian, gak ada empok Meta ya kan. Dan gue ditemenin sama Kicot yang biasa tuh di belakang kamera ya kan. Kali ini gue mau ngebahas sesuatu hal, tapi gue harus mempertanyakan ini dulu ke kalian nih. Sebelumnya kalian tahu gak tentang reinkarnasi itu apa? Jika kalian ada yang tahu ya tulis aja di kolom komentar ya boy, teman-teman ya. Ya mungkin tanpa berlama-lama lagi, kali ini gue bakal ngebawain segmen intes ini itu tentang reinkarnasi. Nah sebelum gue lanjut ke materinya, jangan lupa di like, comment, subscribe-nya, dan check this out. Nah jadi reinkarnasi adalah konsep yang dipercaya bahwa jiwa atau roh seseorang dapat terlahir kembali dalam tubuh baru setelah kematian. Yang pertama, reinkarnasi yang melibatkan kenangan dan kehidupan sebelumnya yang tidak dapat dijelaskan oleh pengalaman atau pengetahuan saat ini. Yang kedua, ada juga nih, reinkarnasi dapat identifikasi tempat-tempat dan orang-orang pada kehidupan di masa lalunya nih. Yang katanya, ya mungkin pada orang-orang yang mengalami ini lingkungannya jadi kayak bingung ya, lu kenal nih orang dari mana gitu. Yang ketiga, bahkan reinkarnasi dapat melakukan kayak tingkah laku, kepribadian, kebiasaan seseorang yang ia pernah ceritakan di mana orang tersebut sudah meninggal dunia gitu teman-teman. Namun gue nggak ngebahas itu aja, gue bakal ngebahas nih 5 cerita kasus reinkarnasi yang paling terkenal di dunia teman-teman. Jadi yang pertama, reinkarnasi itu untuk dari teori keagamaan itu dipercaya dari agama Hindu dan Buddha teman-teman, yang dimana reinkarnasi adalah konsep yang penting di dalam agama Hindu dan Buddha, yang dimana mereka menyatakan bahwa jiwa atau roh seseorang dapat terlahir kembali dalam hidup yang baru dan tubuh yang baru lah gitu. Itu konsep reinkarnasi ya teman-teman. Di kasus reinkarnasi yang pertama, itu ada Santi Devi dari India. Nah, jadi Santi Devi ini adalah seorang anak atau wanita yang lahir di India pada tahun 1936 di Delhi gitu. Ia dikenal karena dirinya telah mengklaim kalau dia nih mengalami reinkarnasi gitu, yang mana ia mengaku memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya sebagai seorang istri dan ibu yang hidup di sebuah desa di India juga gitu. Santi Devi lahir di dalam keluarga Hindu yang ya sederhana aja, namun pada usia 4 tahun ia mulai mengalami kenangan yang tidak dapat dijelaskan tentang kehidupan sebelumnya. Ia mengaku memiliki kenangan tentang suaminya, tentang anak-anaknya, dan rumahnya di desa yang bernama Desa Mutra. Yang dimana desa itu terletak 100 km nih dari rumahnya dia yang sekarang nih di Delhi. Ya kan jauh banget tuh ya. Orang tua aja kaget nih. Ini bocah tahu dari mana nih lokasi kan gitu. Aneh nih udah nih. Masa umur 4 tahun lu ngomong suami sama anak kan gitu ya. Nah, jadi Santi Devi mengaku ia adalah reinkarnasi dari seorang wanita yang bernama Lukdibai gitu, yang tadi hidup di desa Mutra itu. Jadi Lukdibai ini, jadi ia mengaku memiliki kenangan tentang kehidupan dari Lukdibai, termasuk tentang suami dan anaknya yang tadi tuh. Ia juga mengaku memiliki kenangan tentang kematian Lukdibai, yang mana ia meninggal katanya nih setelah melahirkan anaknya yang ketiga gitu. Nah mulai dari cerita itu nih orang tuanya semakin shock nih.
wah ini anak ngaco nih, masa ngomong-ngomong melahirkan tahu dari mana gitu kan. Jadi setelah dari cerita itu mulai nih pihak keluarganya kayak curiga, akhirnya memutuskanlah untuk melakukan investigasi. Maksudnya kayak, kok nih anak semakin hari ngomongin perihal kayak gini terus. Jadi tuh makin dari hari-hari ke hari tuh dia inget terus nih ngomong ini terus, bukan kayak orang yang halu ngomong satu hari besok lupa, enggak nih, di repeat terus sebenarnya. Jadi orang tuanya jadi kayak, gue kayaknya harus investigasi nih, kayak nggak ada yang nggak bener nih sama nih anak gitu. Jadi orang tuanya dan beberapa orang yang terlibat, baik itu dari ilmuwan dan paranormal, akhirnya melakukan kunjungan nih ke desa Mutra dan berbicara nih dengan para penduduk sekitar. Mereka juga telah mencoba untuk membuktikan bukti-bukti atau mengumpulkan bukti-bukti yang mengklaim reinkarnasi dari Santi Devi gitu. Kayak bener gak sih ini orang ngeklaim reinkarnasi, bener gak sih gitu. Dikumpulin data-data itu sampai ngobrol ke seluruh penduduk desa gitu. Nah, dari hasil investigasinya menunjukkan bahwa klaim Santi Devi tentang reinkarnasi memiliki beberapa bukti yang mendukungnya gitu. Jadi kayak ada nih, oh ternyata bener nih valid nih, dia pernah cerita kayak gini, ternyata valid nih, gokil. Jadi orang-orang tuh jadi kayak shock gitu kan, wah bener gak boleh jadi nih. Nah, jadi katanya beberapa penduduk di desa Mutra yang telah diwawancarai telah mengaku bahwa mereka mengenal Luke Dibay dan keluarganya. Gokil. Ternyata pas mereka berangkat ke desa Mutra ini, bener nih, ternyata bener ada keluarga dari Luke Dibay. Gokil. Dan mereka juga mengaku bahwa Santi Devi memiliki kenangan-kenangan yang akurat tentang kehidupan dari Luke Dibay. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab tentang klaim Santi Devi. Yang kedua, ada kasusnya dari James Leininger. Jadi James ini adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1998 di California, Amerika Serikat. Ia dikenal karena klaim tentang reinkarnasi yang dimana ia mengaku memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya sebagai seorang pilot pesawat tempur pada Perang Dunia Kedua. Wow. James lahir pada sebuah keluarga Kristen yang sederhana. Pada usia 2 tahun, ia memulai nih mengalami kenangan yang tidak dapat dijelaskan nih pada kehidupan sebelumnya nih sebagai seorang pilot. Ia mengaku memiliki kenangan tentang pesawat tempur, senjata, dan pertempuran. Wow. James mengaku bahwa ia telah reinkarnasi dari seorang pilot tempur yang bernama James Huston. Jadi sama-sama James nih namanya. Wah. Katanya James Huston ini meninggal pada tahun 1945 dalam pertempuran di Pasifik. Ia mengaku memiliki kenangan tentang kehidupan James Huston, termasuk tentang pesawat tempurnya, rekan-rekannya, dan pertempuran yang pernah ia jalani dan lewati gitu. Nah, namun setelah dari mendengar cerita dari anaknya yang masih usia 2 tahun, orang tua James ini kayak kaget dan bertanya-tanya, ini anak tahu dari mana Perang Dunia Kedua, kan lu baru 2 tahun bro, baca buku aja belum bisa gitu loh logikanya. Terus semakin hari dia makin banyak nyebutin nama-nama, makin banyak nyebutin jenis-jenis senjata, perang-perang terjadi di mana-mana gitu. Akhirnya para keluarganya ini memutuskan untuk investigasi lagi karena ini anak kayaknya aneh deh. Nah, dari investigasinya ini mereka ini kayak membentuk beberapa orang dan melibatkan beberapa orang termasuk para ilmuwan dan paranormal dan psikolog. Kalau yang ini dari 3 nih, psikolog juga nih, psikolog anak nih ya. Nah, jadi mereka itu melakukan memverifikasi lah ya dengan cara mengunjungi museum-museum perang. Jadi dengan cara mengunjungi museum perang, lalu dengan berbicara dengan veteran-veteran perang yang masih hidup gitu. Terus mencari dokumen-dokumen yang dapat mendukung klaim reinkarnasi dirinya.
Dan dari hasil investigasi menunjukkan bahwa klaim James Leininger tentang reinkarnasi memiliki beberapa bukti yang mendukungnya. Wah, ini bener nih, dia orang reinkarnasi gitu. Dari pengakuan beberapa veteran perang, katanya mereka mengenal James Huston dan memiliki kenangan yang sama dengan James Leininger. Wow. Dan beberapa dokumen-dokumen yang ditemukan juga mendukung klaim James Leininger tentang kehidupan James Huston. Wow. Jadi dari pengakuan orang, dari dokumen ini valid. Ada ternyata ya. Gokil. Di nomor 3 ada kasusnya Cameron Macaulay. Jadi Cameron Macaulay adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Skotlandia pada tahun 2000 di dekat Glasgow, Skotlandia ya teman-teman ya. Ia dikenal karena klaim yang mengaku dirinya ini reinkarnasi seseorang lah, yang katanya sebelumnya ia pernah tinggal di Pulau Bara, Skotlandia gitu. Menurut ibunya, Cameron mulai berbicara tentang kehidupan sebelumnya di Pulau Bara sejak usia 2 tahun. Wow. Ia mengaku memiliki kenangan tentang rumahnya, keluarganya, dan kehidupan sehari-harinya di pulau tersebut. Ia bahkan mengaku memiliki kenangan tentang kematian ayahnya, yang ia mengatakan ayahnya itu meninggal karena kecelakaan mobil gitu, tertabrak mobil. Nah, klaim Cameron tentang reinkarnasi telah diinvestigasi oleh beberapa orang, termasuk Dr. Jim Tucker. Jim Tucker ya. Seorang psikolog anak yang telah mempelajari kasus-kasus reinkarnasi. Jim Tucker telah mengunjungi Pulau Bara bersama Cameron dan ibunya dan telah mendokumentasikan pengalaman mereka di dalam sebuah film dokumenter. Meskipun klaim Cameron tentang reinkarnasi masih belum terbukti secara ilmiah, kasusnya telah menarik perhatian. Katanya tuh kasus permasalahan klaim Cameron tentang reinkarnasinya itu mesti jadi topik perdebatan lah, antara benar apa enggak. Karena waktu mereka ke sana tuh kayaknya anak cuman tahu kenangannya aja gitu, tanpa bisa ngeklaim wah ini bener nih. Kalau yang tadi sebelumnya kan dia menyebut nama tuh, ada Santi Devi, tentang Luke Dibay, terus dari James Leininger jadi James Huston. Jadi kan lebih valid, lebih gampang lah carinya. Dan di sini si Cameron Macaulay ini tidak nyebutin nama teman-teman, hanya dari ingatannya aja gitu. Kita lanjut nomor 4, Swarlana Mishra. Jadi gue ngomongnya si Mishra aja lah ya, yang gampang gitu. Jadi kan si Mishra ini ada seorang anak perempuan nih, yang lagi-lagi lahirnya di India teman-teman. Jadi pada tahun 1948 di kota Chindrawa, si Mishra ini nih lagi-lagi menggemparkan India lah gitu teman-teman. Katanya dia mengklaim dirinya ini mempunyai kenangan dan ya ingatan-ingatan lah ya pada kehidupannya sebelumnya gitu, sebagai seorang wanita yang bernama Bia Patak namanya. Lagi-lagi nyebut nama Bia Patak gitu. Menurut dari Mishra, ia memulai mengalami kenangan dari kehidupan sebelumnya sejak usia 3 tahun. Ia mengaku memiliki kenangan tentang rumahnya, keluarganya, dan kehidupan sehari-harinya di desa Katni yang terletak 60 kilo dari kota Chindrawa, tempat dia lahir nih sekarang. Itu 60 kilo tuh jaraknya tuh di kehidupan dia masa lalu. Gokil. Jadi si Mishra ini mengaku bahwa ia adalah seorang reinkarnasi dari wanita juga yang namanya Bia Patak yang meninggal pada tahun 1939. Jadi ia mengaku memiliki kenangan tentang kematian Bia Patak, yang mana ia mengatakan Bia Patak meninggal dunia setelah melahirkan anak yang ketiga. Ini ada kesamaan ya dengan Santi Devi yang tadi ya.
Nah, dari keluarganya ini setelah dia mendengar pengakuan dari anak yang masih berusia 3 tahun, nah jadi ada dokter psikolog lah ya, yang bernama Dr. Ian Stevenson nih. Ini di sini. Ini jadi seorang psikolog anak yang dimana Dr. Ian ini telah mempelajari beberapa kasus-kasus reinkarnasi seperti kasusnya si Santi Devi nih, yang terjadinya sama di India juga. Jadi setelah mendengar pengakuan dari anak tersebut, mereka nih langsung memutuskan nih untuk, wah nih kita kayaknya harus reinkarnasi nih. Karena sebelumnya Sinta Santi Devi juga kayak gini juga gitu. Nah akhirnya nih Dr. Stevenson memutuskan untuk mengumpulkan beberapa orang beserta keluarganya dan paranormal. Ya jadi karena pengakuan anak itu menggemparkan lah gitu ya kan. Jadi si Dr. Ian Stevenson ini mengunjungi nih desa Katni yang katanya si anak tersebut pernah tinggal di desa tersebut gitu. Sambil didokumentasikan lah, ini karena kan buat studi ya, bahwa reinkarnasi itu harus dibuktikan kebenarannya gitu. Nah setelah sampai di sana tuh masih belum bisa terbuktikan ya, mungkin karena meninggalnya udah terlalu lama ya kan, mungkin aja gitu. Karena kan di sini beda tahunnya lumayan ya teman-teman ya. Gila banget sih. 1948 terus si Bia Patak ini meninggalnya 1939, hampir 10 tahun. Ya mungkin keluarganya udah pindah jadi nggak tahu kan, jadi gitu. Jadi meskipun ya belum bisa dibuktikan lah secara ilmiah tentang kasus reinkarnasi ini, tapi cukup menarik karena ada beberapa kesamaan dari si Santi Devi ini teman-teman gitu. Kita lanjut di nomor 5 yang terakhir. Di nomor 5 ada The Pollock Twins. Jadi The Pollock Twins adalah 2 orang anak kembar nih yang lahir di Inggris pada tahun 1958. Yang dimana mereka dikenal karena mereka 2 anak ini mengklaim dirinya dia tuh memiliki kenangan kehidupan di masa lalunya sebelum ya mereka lahir di yang sekarang lah gitu, reinkarnasian lah gitu. Jadi katanya nih 2 anak ini mengklaim bahwa dirinya mereka dulu dua-duanya kembar juga nih. Ini meninggal karena kecelakaan mobil gitu katanya. Jadi anak tersebut bernama Jennifer dan Gillian Pollock. Baca gitulah. Ini mereka lahir pada tahun 4 Oktober 1958 di Hexham, Northumberland, Inggris. Wih, tumben lancar. Mereka adalah salah satu anak kembar yang sangat dekat dan memiliki hubungan yang sangat kuat. Kayak seakan-akan gue nggak mau kejadian yang lalu kejadian lagi, akhirnya gue kayak mau bikin lo spesial banget lah di kehidupan kita yang sekarang gitu lah. Nah pada usia mereka yang ke-4 tahun, Jennifer dan Gillian mulai mengalami kenangan dari kehidupan masa lalunya. Mereka mengaku bahwa mereka ada reinkarnasi dari 2 orang anak yang meninggal karena kecelakaan mobil di tahun 1957. Mereka mengaku memiliki kenangan tentang kecelakaan itu serta kehidupan mereka sebelumnya lah. Gitu kayak misalkan dia keseharian ngapain, kayak gitu-gitulah. Nah, setelah mendengar kasus ini nih banyak diperbincangkan oleh masyarakat di Amerika. Lagi-lagi Dr. Ian Stevenson ini melakukan investigasi nih dengan cara mengunjungi rumah Pollock Twins ini nih. Langsung datang ke rumahnya. Mungkin yang Stevenson rumahnya di Amerika juga kali, jadi cepet lah gitu. Nah akhirnya setelah sampai di sana, Dr. Ian Stevenson ini langsung melakukan investigasi dengan cara mewawancarai kedua anak tersebut, yang dimana dari bukti-bukti hasil percakapan dan bukti-bukti dari ya gimana ya, ini anak bener kayak reinkarnasi gitu dah. Di antara lain yang pertama, mereka itu memiliki kenangan yang akurat.
Jadi Jennifer dan Gillian ini memiliki kenangan yang akurat tentang kecelakaan mobil yang dimana dia bisa menyebutkan pada tahun 1957 serta tentang kehidupan mereka sebelumnya. Jadi tuh lokasinya dia bisa jelasin, mobilnya, kehidupannya, rumahnya gitu. Bisa dijelasin sama dia. Terus identifikasi tempatnya nih, jadi tempat-tempat yang terkait dengan kehidupan sebelumnya itu dia bisa jelasin tuh, tapi dia kayak nggak bisa jelasin lokasinya di mana. Jadi itu kayak penggambaran aja lah tuh. Jalannya nih kayak gini nih, kecelakaan gue kayak gini nih, kayak gitu. Jadi perilaku yang mirip lah. Jennifer dan Gillian ini memiliki perilaku yang mirip dengan anak-anak yang meninggal nih waktu kecelakaan mobil waktu itu tuh mirip tuh kalian tuh. Dan anehnya lagi, mereka ini kayak punya rasa traumatik yang sangat mendalam ketika berhadapan-hadapan dengan mobil gitu. Kayak udah pernah ngalamin gitu gimana sih? Kayak anak-anak yang pernah ditakutin terus pernah ngalamin kayak, oh aku nggak mau lah gitu. Itu kan aneh sih. Ya luar biasa sih. Gimana? Seru banget ya reinkarnasi. Ya mungkin cukup sekian pembahasan intis pada kali ini tentang reinkarnasi. Ya buat teman-teman nih yang pengen request kita next ngebahas apa, tulis saya di kolom komentar. Ya mungkin cukup sekian berkicot pada kali ini segmen intis tentang reinkarnasi. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya. Gue Bang No pamit dan Kicot pamit. Bye.